Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para bapak, ibu, jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin yang diberikan pelimpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kula panjenengan sami di sore hari ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, di hari yang ketujuh, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat itu berupa nikmat iman, baik nikmat itu berupa nikmat Islam, nikmat sakit silaturahim di majelis ilmu ini, lebih-lebih nikmat sehat walafiat. Karena di mana masih banyak saudara, kerabat, handetolan, tetangga kita yang hari-hari ini menderita sakit, dan karena pandemi ini pula kita semua belum bisa melaksanakan ibadah atau aktivitas-aktivitas setiap hari secara normal. Semoga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkatkan iman kita, semakin meningkatkan keberkahan hidup kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi SAW itu bertanya kepada para sahabat, apa tandanya orang beriman itu? Kemudian beberapa sahabat Nabi itu menjawab, ada 3 tanda orang yang beriman. Yang pertama, bersyukur atas sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karenanya hampir tiap hari
kita semua diwajibkan untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Dan ucapan syukur itu tidak hanya sebatas pada lesan semata, tapi juga aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas kita itu apa? Aktivitas kita itu meningkatkan semua kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sami yang selama ini sebelum bulan Ramadan sholat fardunya masih belum awal waktu atau tepat waktu, mulai Ramadan ini ditingkatkan kualitasnya agar kita bisa sholat fardu dengan tepat waktu. Yang selama ini sholat fardunya durung tahu digandeng kali sholat qobliyah ba'diyah, digandeng kali sholat qobliyah ba'diyah. Yang selama ini belum netepi untuk sholat sunnah-sunnah yang lainnya, baik itu sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat duha. Mulai Ramadan ini mari jadikan momentum kita untuk berubah menjadi lebih baik, menambah ibadah-ibadah sholat sunnah. Untuk apa? Untuk persembahan kita, untuk mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang beriman adalah bersabar menghadapi semua masalah. Ini sulit untuk dilakukan tapi gampang untuk diucapkan. Kita begitu gampang untuk mengucapkan sabar, sabar dan sabar, tetapi ketika masalah itu datang menimpa kita, sungguh sangat sulit untuk kita melakukan ikhtiar sabar niku. Padahal niku adalah salah satu tanda dari orang yang beriman. Yang ketiga adalah ikhlas atau rela atas semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di Ramadan ini mari kita bersama-sama, mumpung masih awal, kita tetapkan dalam diri kita masing-masing untuk ikhlas, ridho atas semua ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hidup kita di dunia ini. Hadirin sidang majelis ilmu yang kaum Allah hormati, yang berikutnya monggo kita sareng-sareng mengucapkan sholawat serta salam. Kita sanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami semua yang hadir pada kesempatan hari ini akan mau dan mampu untuk meneladani sifat, perilaku serta tindak tanduk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tidak akan pernah berbekas kalau kita tidak meneladani perilaku akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kunci untuk kita memperoleh syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah tentunya adalah meneladani perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami akan memperoleh syafaat Rasulullah dan nantinya bertemu seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin yang Allah hormati, ada suatu kisah yang kisah ini pernah disampaikan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Solo. Dulu di zaman Bani Israel hidup seorang pemuda penjual kapuk. Setiap hari pekerjaannya itu menjual kapuk di pasar. Hari-harinya pemuda ini kalau di malam hari, sore malam hari nyabuti kapuk dari bijinya, dari pohon randu niku, kapuknya dicabuti, bijinya dibuang, kapuknya dikumpulkan, pagi harinya dibawa ke pasar.
Setiap hari pemuda ini melakukan itu. Dan setiap hari pula, setiap dia berniaga, berdagang, memperoleh keuntungan 1 dirham. Jadi setiap dia membawa kapuk ke pasar, memperoleh keuntungan 1 dirham. Yang setengah dirham disedekahkan, yang setengah dirham lagi dibuat beli makan di hari itu, dan sisanya dibuat kulaan randu untuk kemudian esok harinya melakukan hal yang sama. Sore hari kemudian memisahkan kapuk dengan biji-bijinya, dikumpulkan dalam karung, pagi harinya dijual kembali ke pasar. Itu tiap hari dilakukan. Ada satu hal yang luar biasa, kalau dia memperoleh pendapatan hari itu, hasil hari itu 1 dirham, setengah dirhamnya disedekahkan, setengah dirhamnya untuk makan di hari itu dan untuk kulaan modal dia esok harinya. Suatu saat seusai dia berjualan dan memperoleh uang 1 dirham itu, di hadapannya di pinggiran pasar, pemuda ini mendapati orang sedang bertengkar antara penjual dan pembeli. Yang satu orang penjual tidak terima karena sudah disepakati harganya ternyata tidak membayar sesuai yang disepakati sebelumnya, yang telah sepakati. Yang pembeli tidak terima karena merasa barang yang akan dibelinya tidak sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya bertengkar. Dan pertengkaran itu memicu perselisihan yang panjang sehingga sampai mau bunuh-bunuhan. Jadi antara penjual dan pembeli itu mau bunuh-bunuhan gara-gara sesuatu barang yang diperdebatkan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal itu didengar oleh pemuda ini, pemuda penjual kapuk tadi itu. Akhirnya ditanya, masalah kalian apa? Sampai kemudian bertengkar, berselisih paham, sampai mau bunuh-bunuhan. Usut punya usut, ternyata tidak ada kesepakatan harga antara si penjual dengan si pembeli. Sampai kemudian mau terjadi bunuh-bunuhan tadi itu. Akhirnya ditanya sama si pemuda itu, berapa selisih harga yang kamu perdebatkan sehingga sampai mau bunuh-bunuhan ini? 1 dirham. Selisih harga yang diperdebatkan antara penjual dan pembeli itu 1 dirham. Akhirnya apa? Para bapak, para ibu yang Allah hormati, uang 1 dirham yang sejatinya nanti setengah dirham untuk sedekah, setengah dirham lagi untuk makan dan kebutuhan modal di hari besok, itu diserahkan sepenuhnya kepada penjual tadi. Diserahkan sepenuhnya 1 dirham, barangnya penjual tadi diberikan kepada pembeli tadi. Selesai sudah. Kemudian si anak muda tadi itu kemudian pulang ke rumahnya tidak membawa apa-apa. Ditanya oleh istrinya, suamiku mana jatah makan hari ini? Kemudian diceritakanlah kisah sebelum dia kemudian pulang ke rumahnya. Coba apa yang dijawab oleh istrinya itu. Istrinya bersyukur pada Allah karena mempunyai suami yang luar biasa. Bojone bingung. Istrinya merasa berbahagia karena mempunyai suami yang luar biasa. Si suami ini bingung karena tidak ada makan yang harus dimakan di hari itu. Akhirnya si suami tadi itu tidak kehilangan akal, mengumpulkan semua sisa-sisa kapuk yang biasanya bertebaran di lantai di rumahnya, yang hanya mendapatkan tidak ada sekitar 2 kiloan, yang kualitasnya sangat buruk.
dan dibawalah ke pasar kembali. Dengan harapan apa? Dengan harapan memperoleh setengah dirham, agar dia dan keluarganya bisa memperoleh makanan di hari itu dan bekal modal untuk esok harinya. Dari pagi sampai sore menjelang malam ke pasar tidak ada yang membelinya, baik karena kualitas kapuknya buruk maupun sudah tidak banyak orang yang berlalu lalang ke pasar itu. Pulanglah si suami, si orang pedagang kapuk ini pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ketemu dengan seorang pedagang ikan. Pedagang ikan yang membawa ikan yang juga kualitasnya tidak bagus untuk dijual. Si penjual kapuk mengeluhkan kondisi kapuknya yang tidak laku untuk dijual. Si pedagang ikan juga mengeluhkan kualitas ikannya yang tidak laku untuk dijual. Akhirnya si pedagang kapuk itu kemudian berinisiatif, wis ngene ae lah, tinimbang sampean juga nggak iso nggowo mulih duit, saya juga nggak bisa makan, gimana kalau ikan yang buruk itu saya tukar dengan kapukku ini. Sepakat, akhirnya terjadi transaksi barter antara kapuk dengan ikan yang buruk tadi itu. Dan ikan yang buruk tadi itu kemudian dibawa pulang, ditunjukkan kepada istrinya, Adinda, ini hasil yang bisa aku bawa sore ini. Hanya 1 ekor ikan yang kualitasnya buruk, tapi mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita di hari ini. Akhirnya oleh istrinya ikan itu kemudian dibersihkan, kemudian dipotong, dan ketika dipotong jamaah apa yang terjadi? Ada sebutir mutiara yang ada di dalam ikan itu. Kecil mutiaranya di dalam perut ikan itu. Kaget istrinya. Nggak pernah mendapatkan barang seindah itu. Dikabarkanlah kepada suaminya, ini kalau kita jual bisa laku banyak. Kita jual aja untuk kebutuhan kita sehari-hari. Akhirnya dijuallah mutiara itu di satu pedagang mutiara ke pedagang mutiara yang lain. Ini karena hamba ini adalah hamba yang sangat takarub pada Allah, sangat menghabba kepada Allah, dan sangat percaya atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pedagang mutiara yang pertama kaget, kok ada mutiara seindah ini ditawar dengan harga 40.000 dirham. Tapi apa kata pedagang yang pertama ini? Mutiara ini sangat bagus, aku hanya mau membelinya dan mampu beli 40.000 dirham. Coba kamu ke pedagang temanku itu di sebelah sana, pasti bisa membeli dengan harga yang lebih mahal. Ini luar biasa orang ini. Orang yang percaya dengan Allah, percaya dengan keesaan Allah, percaya dengan semua hal yang terjadi di dunia karena Allah, maka akan dilindungi oleh Allah. Coba kalau ketemu pedagang yang tidak benar, yang tidak iman, pasti dikatakan, udah ini 2 dirham aja cukup bagi kamu, dan pasti diterima oleh orang ini. Tetapi dia tidak mengalami hal seperti itu. Akhirnya dia datang ke pedagang satunya. Yang pedagang satunya menawar 80.000 dirham, dan oleh pedagang yang kedua itu diminta untuk ke pedagang yang lainnya yang lebih besar. Dan terakhir akhirnya dia memperoleh uang dari jualan mutiara yang kecil indah itu 120.000 dirham. Sampai di rumah uangnya diserahkan kepada istrinya. Istrinya kaget, belum sempat menuntaskan kekagetannya, di depan pintu ada seorang pengemis yang meminta-minta,
dan istrinya istri yang salehah ngomong begini, sudahlah, kita terlalu banyak uang sekian, uang yang luar biasa ini, kita bagi aja. Yang 60 dirham kita berikan ke pengemis, yang 60 dirham untuk kebutuhan kita sehari-hari. Coba oleh awake dhewe oleh duit sakmono. Paling kanggo pengemis sak dirham, 2 dirham, atau ₹1, 2 rupiah, 10.000, 20.000. Tapi ini tidak. Dia meyakini semua harta ini dari Allah dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Dengan jalan bersedekah tadi itu. Akhirnya 60 dirham itu diberikan kepada pengemis yang tadi itu. Balik lagi dia menutup pintunya, pengemis itu kemudian berjalan pulang. Belum sempat bercengkrama dengan istrinya, pengemis itu kembali dan mengembalikan semua harta yang diberikan oleh pedagang kapuk tadi kepada pedagang tadi itu. Sudahlah, ini semuanya untukmu. Aku ini adalah malaikat yang diutus Allah untuk menguji kesabaran, menguji keikhlasanmu dalam berdagang. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah ibrah apa yang bisa kita ambil, nasihat apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan dunia ini. Kita seringkali menemukan orang bersedekah, tetapi sedekahnya itu bukan sedekah yang terbaik, bukan sedekah yang terbaik. Kita biasanya kalau mempunyai baju yang kadang berlebihan menumpuk di lemari, itu yang kita berikan adalah yang tidak muat yang kita pakai, atau yang tidak pantas untuk kita pakai, kita berikan kepada orang lain. Kalau kita sedang sholat Jumat, mau jariyah, infak ke masjid, yang kita berikan juga bukan uang yang terbaik yang ada di dompet kita. Kita sisihkan yang buruk. Padahal menurut Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Imran ayat 92. Inilah mengapa di bulan Ramadan ini harusnya kita jadikan momentum untuk merubah sifat perilaku kita dalam bersedekah. Dulu di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kekeringan yang luar biasa di kota Madinah, sampai kemudian sebagian kota Madinah itu tidak bisa, sumber-sumber airnya mati, dan hanya satu sumber air yang masih mengalir. Sumber air itu ternyata milik orang Yahudi, milik orang Yahudi, dan hanya satu-satunya di kota Madinah. Sahabat-sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika di Mekah sangat berlimpah air Zam-Zam, di Madinah tidak dapat air, tentunya gelisah. Akhirnya Rasulullah SAW membuat sayembara. Dia katakan kepada para sahabat, dikumpulkan sahabatnya semua, dia katakan, siapa yang bisa membeli sumur air milik orang Yahudi ini, maka akan aku buatkan rumah di surga. Maka Allah akan membuatkan rumahnya di surga. Dan sumber air milik Yahudi ini sangat mahal harganya. Hampir tidak ada orang yang sanggup untuk membeli sumber air milik Yahudi ini. Akhirnya satu-satunya sahabat yang sanggup untuk membeli adalah sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat Nabi yang memang terkenal dermawan. Dia dijuluki sebagai penjaga dua cahaya, karena dua anak Rasulullah SAW
yakni Ummu Kulsum dan Ruqayyah adalah istri dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan akhirnya menawar sumur milik Yahudi tadi itu. Tidak diberikan. Karena Yahudi ini berkata, kalau saya kemudian menjual kepada kamu, aku tidak mendapatkan apa-apa tiap harinya. Karena setiap orang yang mengambil air di sumur Yahudi itu harus membayar dengan harga yang mahal. Akhirnya Utsman bin Affan pun bersiasat. Oke lah, saya beli separuh dengan harga lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan. Orang Yahudi itu akhirnya bersedia dan membeli dan diberikan separuh pada Utsman bin Affan. Dibeli, akhirnya apa, jamaah? Satu hari air ini dijual oleh orang Yahudi tadi. Hari berikutnya karena jatahnya Umar yang menguasai, air itu disedekahkan oleh Utsman bin Affan. Terus tiap hari seperti itu. Satu hari dijual oleh orang Yahudi, hari berikutnya disedekahkan oleh Utsman bin Affan. Lambat laun, hari berganti hari, akhirnya apa? Yang selama ini membeli air di orang Yahudi tadi lama kelamaan habis karena mereka menunggu sedekah yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Dan akhirnya karena Yahudi itu merasa rugi, merasa diakali oleh Utsman bin Affan, dijuallah semua sumber air kepada Utsman bin Affan. Panjenengan kalau datang di kota Madinah, sumber air itu berada di dekat Masjid Qiblatain, 1 kilometer sebelah utara kalau salah, Masjid Qiblatain, atau 3 kilometer lah dari Masjid Nabawi. Dan sumber air itu masih ada. Dan Utsman bin Affan mensedekahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majelis ilmu yang semoga dimuliakan Allah, dua kisah tadi semoga menjadi iktibar buat kita semua bahwa bersedekah, berinfak jariyah yang selama ini mungkin sudah kita lakukan setiap harinya atau mungkin belum panjenengan lakukan, marilah di momentum Ramadan ini kita berikan sedekah yang terbaik. Untuk apa? Untuk menambahnya kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan memperoleh kebajikan, kita tidak akan memperoleh kebaikan kalau kita tidak memberikan sedekah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali jika bersedekah itu memilih tempat, memilih orang boleh, benar. Tapi yang lebih penting itu semua adalah bagaimana kita memberikan sedekah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Allah sampaikan. Mugi-mugi ilmu yang sedikit ini bisa menjadikan kita semua tersadar, termotivasi di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sedekah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita saling-saling berdoa semoga puasa kita di pagi di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dapat meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina qulina dan sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim ya 'azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajatu balihuna biha a'sul ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassuana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.